18 Oktober 2019, gue mulai belajar game development. Kenapa? Ceritanya panjang, tapi kalau disingkatin jadi gini. Gue sama dua teman kelas gue pengen produktif pas masa kuliah, dan saat itulah muncul ide bikin game bertiga. Karena alasan ini, gue pun research sendiri cara-cara bikin game dan seterusnya. Oh iya, semua materi game development yang gue pelajarin terjadi karena autodidak. Gue belajar cuma dari Mbak Google dan YouTube. Awal mula bikin game, gue nggak pakai game engine apa-apa dan memutuskan untuk pakai Python. Kesalahan besar, jangan pakai Python kalau lu mau belajar game. Anyway, inilah game pertama yang gue bikin. Yap, dia lagi ngesot kayaknya. Gitulah gamenya. Coba bayangin ini game pakai ray tracing. Terus gue pertama kalinya ngegambar pixel art dan inilah hasilnya. Setelah 1 minggu berlalu, teman-teman gue pun batal rencana bikin game bareng dan gue juga nggak terlalu terkesan sama game developing. Sampai seketika gue nemu video Sean Spalding tentang bikin tutorial platformer dengan Game Maker Studio 2. Wow. Pas itu gue bener-bener nggak ngerti apa-apa tentang frames, collision, dan lain-lain. Jadinya gue cuman copy paste code-nya. Tapi ada satu hal yang gue ngerti, yaitu bisa ganti karakter playernya. Jadi gue coba gambar sendiri onigiri ini. Terus gue otak-atik dikit dan dia berhasil tembak nasi. Terus bisa punmut nasinya. Gue tuh orangnya suka tantangan. Jadi project selanjutnya gue nemu game ini. Dan mencoba remake game ini dari nol tanpa lihat tutorial apa-apa. Yap, semenjak 2019 gue udah mulai series bikin game 99% akurat. Hasilnya ya lumayan tolong. Kita lanjut aja ke project selanjutnya, yaitu game ini. Namanya Tap It. Jadi tujuannya tuh hancurin meteor putih dan hindarin meteor merah. Nyawa lu ada 3 dan harus kumpulin skor sebanyak mungkin. Game ini terinspirasi dari Two Cars tentang hindarin kotak dan kumpulin bullet. Ini semua gue gambar sendiri ya. Dan ya skill pixel art gue masih cupu saat itu. Sekarang juga sih. Project selanjutnya Flappy Bird. Semua orang yang mulai game development pasti remake Flappy Bird. Tapi kreasinya ya burik-burik semua. Jadi gue mau buktiin kalau gue bisa bikin lebih bagus dari semua orang dan hasilnya cukup memuaskan. Ini pun memotivasiin gue untuk menelusuri game development lebih dalam. Habis project Flappy Bird, gue langsung mulai project aplikasi Android pertama gue, yaitu Octagon. Ini tuh kombinasi dari color switch dan gue juga nggak tahu apaan sih. Pokoknya gue habisin 48 jam bikin game ini, mulai dari bikin endless levelnya, terus macam-macam karakter kayak semangka, kelapa, dan lain-lain. Gue juga implementasiin berbagai macam mekanisme yang unik. Game ini pun gue publish ke Play Store. Tapi yang download cuman beberapa puluh orang. Yang 10 diantaranya adalah gua spam install uninstall terus supaya kelihatan banyak yang download. Terus gue pikir apa emang game ini burik? Karena alasan itu, gua langsung hari itu juga bikin project baru yang ujung-ujungnya jadi game Boeing It. Ya ini juga gua publish dan hasilnya nggak memuaskan juga. Oh by the way, 2 game ini udah di unpublish ya. Jadi lu mau nyari sampai lu nggak jomblo lagi, yang artinya selamanya gak bakal ketemu juga. Terus gue pikir apa harus bikin game yang udah terkenal. Dan gue cobalah bikin Flappy Bird. Bener-bener 99% akurat. Muncullah Birdie Flap. Cek Play Store kalau mau download. Ini gue cukup bangga sih saat itu, karena teman-teman sama saudara gue juga sampai bingung kok Flappy Bird muncul lagi di Play Store, yang sebenarnya itu adalah game gue. Oh by the way, ini semua terjadi di Desember 2019. Jadi bisa dibilang dalam 2 bulan gue mulai belajar game development, gue menghasilkan 3 game di Play Store. Walaupun yang download cuma 50-an orang total. Akhirnya gue memutuskan untuk stop bikin-bikin game iseng dan mulai prioritasin kualitas. Pas Januari 2020, gue nggak bikin project apa-apa dan memutuskan untuk mengeksperimen sekaligus mempelajari mekanisme-mekanisme game. Terus gue sadar, ternyata kalau niat, mekanisme apa aja tuh bisa dikerjain. Jadi gue mulai project platformer. Idenya tuh karakter ini pakai scarf merah dan dia manfaatin mekanisme image blending, yang artinya warnanya bisa memudar melalui code. Kalau diserang, dia makin lama jadi abu-abu. Terus dia ada kekuatan macam-macam kayak tornado, petir, dan seterusnya. Kalau lo mau nonton video fullnya, cek video gue hasil 100 jam bikin game.
Project inilah yang buktiin kalau gua bisa implementasiin mekanisme sesuai imajinasi. Gua pun mulai channel YouTube pas sekitar Maret 2020. Nama channelnya tuh Barely Apps. Ini cringe level dewa karena gua ngomong bahasa Inggris. Dan tenang, kalian gak bakal bisa nonton video-video ini. Abisnya gua udah privatein semua. Setelah 2 bulanan, gua berhasil bikin sekitar 10 video, tapi subscribernya cuma 145. Tiap hari gue cek dan turun terus. What the fuck? Gue pun juga udah hopeless dan bingung mau ngapain di masa-masa kuliah ini. Terus suatu saat gue ketemu satu game developer Indonesia di YouTube, yaitu KJ Developer. Terus gue pikir apa harus gue bikin channel game development versi Indo? Teman-teman gue juga bilang gue harus karena demand game dev di Indonesia lumayan banyak dan supply developernya sedikit. Ada juga sempat dia bilang kalau misalnya gagal dia bakal bayar gue. Jadi hari itu juga pas gue pulang dari rumah temen gue, tepatnya hari Sabtu sekitar jam 11 malaman, gue ganti video bikin Geometry Dash 99% akurat jadi bahasa Indonesia. Yap, video aslinya tuh bahasa Inggris. Nah, besokannya gue bikin channel Vinco Developer dan upload video itu hari Senin. Dalam 2 hari, channel dengan 0 subscriber bisa dapat 200 views. Dan channel Inggris gue yang ada 145 subscribers bisa dapat 12 views. Karena ini gue berniat untuk bikin challenge game bahasa Indonesia. Terus saat itu juga, video-video unik bermunculan. Misalnya gue automasiin T-Rex Google pakai machine learning. Terus gue bikin Mario Bros, Slither.io, dan lain-lain. Karena lama-lama banyak yang suka channel gue pun optimis untuk mencoba bikin full game RPG yang dinamain Relic Soul. Ya, feedbacknya lumayan positif. Positif banget sih sebenarnya. Sampai dapat 15 ribuan downloads dan 4,8 plus rating. Ada sempat juga trending nomor 1 ini game. Tapi gue nggak peduli sih tentang trending. Kayak nih, lu bikin game asal-asal dan suruh 5.000 subscriber lu download. Itu juga bakalan trending. Abisnya trending itu tuh diukur dengan seberapa cepat orang download dalam jangka waktu tertentu, bukan tentang seberapa bagus game itu. Apa selanjutnya? Gue mungkin bakal lanjutin game platformer, namanya bakalan jadi Trip at Nightmare kayaknya. Dan gue bakal pakai semua skill hasil 1 tahun game developing untuk bikin gamenya sebagus dan seefisien mungkin. Makanya subscribe untuk lihat video ini. Game development gak cuma mengasah skill programming gue, tapi juga ajarin gue pentingnya kualitas dibanding kuantitas. Terus jangan kejar hasil, biarin hasil yang ngejar lu. Dan yang terakhir, fokus dan pantang menyerah dalam sesuatu yang bikin lu bahagia. Pasti suatu saat itu semua bakalan worth it. Wow, ini video pertama kalinya gue serius. Dan mungkin yang terakhir. Ya mungkin video kali ini emang bosenin, tapi gue gak expect kalian suka kok. Gue cuman mau share apa yang gue dapat dari belajar game development selama setahun. Tapi kalau emang lu suka video ini, bisa di like, share, dan subscribe.